Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih anugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, belajar seperti biasa dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari dengan baik, menuntaskan tugas-tugas dari guru dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang fikih, yaitu bab puasa. Pada minggu-minggu sebelumnya, Ustadz sudah meminta anak-anak untuk membaca, kemudian merangkum. Maka untuk menguatkan kembali pemahaman kita terhadap apa yang telah kita baca, apa yang telah kita rangkum, maka pada kesempatan kali ini Ustadz akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan materi fikih yang berhubungan dengan puasa. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang fikih, baik pengertiannya, kemudian hukum-hukumnya, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Maka anak-anakku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan puasa dan syarat puasa. Maka pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian dan dalil puasa. Apa sih puasa itu? Secara praktek kita sudah bertahun-tahun melakukan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, tapi kita mungkin ada yang belum tahu apa sih puasa itu secara agama, kemudian dalilnya apa sih dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang syarat dan rukun puasa. Ya, apa-apa saja yang harus kita lakukan atau kita persiapkan sebelum puasa, ataupun hal-hal yang harus kita lakukan ketika saat melakukan puasa. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam puasa. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang hal-hal yang makruh untuk kita lakukan ketika berpuasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa juga akan kita bahas. Kemudian yang terakhir tentang hikmah puasa. Nah, inilah poin-poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak dengan baik dan memahami serta mengambil hikmah dari pelajaran ini, sehingga puasa kita nanti akan semakin berkualitas, semakin bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita langsung ke materi ya. Kamu wajib tahu tentang puasa. Ya, jadi puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita kita kesampingkan dalam agama kita. Maka supaya rukun Islam ini kita tegakkan, kita laksanakan dengan penuh penghayatan, dengan penuh ilmu, sehingga benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah, maka banyak hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan puasa. Pertama, tentang pengertian apa sih itu puasa. Nah, puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saum, ya, saum atau asyam. Puasa itu sebenarnya berasal dari saum atau siyamun. Oke, itu secara bahasa. Nah, artinya apa itu saum atau siam? Itu artinya menahan atau mencegah. Jadi kalau kita menahan sesuatu berarti kita sedang berpuasa, ya. Menahan tidak berbicara itu sebenarnya secara bahasa sedang berpuasa. Menahan untuk tidak jajan misalnya, tidak keluar rumah saat pandemi ini, itu namanya secara bahasa bisa dikatakan dengan saum atau siam atau sedang berpuasa. Nah, tapi secara istilah, secara agama, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, itulah secara pengertian secara agama atau secara syariat atau secara fikih, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit matahari sampai terbenam, ya, disertai dengan niat, ya, dan syarat-syarat tertentu. Oke, selanjutnya dalilnya apa yang mewajibkan tentang berpuasa itu, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimmus siyama ilal lail." Nah, inilah makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar. Ya. Jadi batasnya sampai terbit fajar, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datang malam atau maghrib. Nah, inilah dalil yang memberikan penjelasan dalam Al-Quran tentang sejak kapan kita wajib berpuasa dan sampai kapan kita boleh makan kembali. Yaitu dari mulai terbit fajar, yaitu azan subuh, dan sampai maghrib tiba. Oke, selanjutnya. Siang atau puasa syarat, ya. Syarat puasa, syarat wajib. Nah, jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, syarat wajib itu siapa sih yang wajib berpuasa? Kemudian syarat sah itu siapa sih yang puasanya sah nanti. Jadi orang wajib berpuasa kalau dia memenuhi syarat-syarat wajib. Orang puasanya sah akan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya memenuhi syarat-syarat sahnya. Apa saja syarat wajibnya? Yang pertama Islam. Jadi orang yang berpuasa itu dinilai ibadah di sisi Allah kalau dia seorang muslim. Kalau di luar Islam dia ikut berpuasa tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kesimpulannya hanya orang Islam yang wajib melaksanakan puasa. Kemudian baligh, ya, kemudian sudah berakal, ya, sudah dewasa. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan haid. Nah, kalau sudah memasuki dua masa itu berarti dia sudah baligh dan wajib melakukan puasa, khususnya puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha dan sebagainya. Kemudian berakal. Jadi hanya orang-orang berakal yang wajib puasa. Orang-orang gila yang di pinggir jalan itu tidak wajib melakukan puasa. Kemudian mampu, ya, dia mampu menahan diri tidak makan dan tidak minum dan hal-hal yang dilarang puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia tidak mampu maka tidak wajib. Tidak mampunya itu karena disebabkan hal-hal tertentu, ya. Misalnya karena dia sudah tua banget gitu, sudah makan pun susah apalagi mau puasa, ya paling dia hanya minum sehari hanya berapa kali atau ada makanan-makanan khusus bagi dia karena memang usianya sudah tidak mampu, tidak memungkinkan untuk melakukan puasa, menahan dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian suci, ya. Jadi suci, kalau orang suci ya maksudnya tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, maka dia wajib melakukan puasa. Kemudian selanjutnya mukim, ya. Apa itu mukim? Mukim itu lawan katanya musafir, ya. Musafir, mukim, mukim, musafir. Jadi kalau musafir itu orang dalam perjalanan, kalau mukim itu orang yang menetap di tempatnya atau di kampungnya atau di lingkungannya. Jadi kalau orang itu mukim, ya, tidak berpergian jauh, maka dia wajib melakukan puasa. Kalau dia muslim, kalau dia balik, kalau dia berakal, kalau dia mampu, kalau dia suci, kemudian mukim, maka dia wajib melakukan puasa. Oke, syarat sah puasa, ya, Islam. Jadi hanya orang Islam saja yang sah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Jadi orang yang sudah punya akal, punya pertimbangan, ya ini tidak baik, ini salah, ini benar. Nah, itu namanya tamyiz. Ya, orang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, antara salah dan benar, ya. Orangnya disebut dengan mumayyiz. Ya, tamyiz, mumayyiz itu sama. Mumayyiz itu orangnya.
Kemudian selanjutnya suci, ya, orang yang sah itu sah puasanya kalau dia dalam keadaan suci. Kalau dia tidak dalam keadaan suci, ya dari hadas besar, maka tidak sah puasanya, khususnya haid dan nifas ya. Kemudian bukan di hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Jadi ada hari-hari yang dilarang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika puasa kita dilakukan di hari-hari yang dilarang atau diharamkan oleh Allah untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Oke, kita lanjutkan. Rukun puasa. Nah, apa saja yang wajib kita lakukan ketika berpuasa? Yang pertama berniat. Ya, jadi niat itu penting. Ya, innamal a'malu binniyat kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap amal ibadah, setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, maka kalau kita melakukan ibadah tanpa niat, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa. Nah, ketentuannya kalau puasa wajib, itu wajib melakukan niat, berniat untuk berpuasa sebelum fajar. Sebelum subuh sudah wajib berniat. Kalau kita berniat sebelum fajar, maka kita tidak sah puasanya. Makanya biasanya di Indonesia itu setelah sholat witir atau sholat tarawih membaca doa atau niat puasa bersama-sama, ya kan? Kalau anak-anak ikut tarawih berjamaah di masjid atau musola, maka setelah setelah sholat witir biasanya diajak untuk melafadzkan niat, ya, nawaitu sauma ghadin an ada ifar di syahri ramadhana hadhihi sanatillahi ta'ala. Kenapa? Supaya nanti tidak lupa, ya, tidak lupa, atau nanti kalau dia kesiangan bangun setelah subuh tidak terpengaruh lagi, puasanya tetap sah karena dia sudah berniat malam harinya. Itu hanya sebagai antisipasi saja supaya orang yang lupa atau tertidur tidak mempengaruhi terhadap puasanya. Kemudian tapi kalau puasanya sudah puasa sunnah, itu boleh setelah fajar berniatnya. Misalnya bangun subuh, lupa berniat karena tidak sahur dan sebagainya, tiba-tiba sampai jam 7. Dari sampai jam 7 dia sadar bahwa itu hari Senin misalnya. Ya kan disunahkan puasa Senin Kamis. Ya, dia sadar puasa Senin dan dia belum makan apa-apa dari subuh itu. Kemudian dia jam 7 itu berniat untuk puasa sunnah hari Senin, maka puasanya sah. Nah, gitu. Jadi perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah, persamanya sama-sama wajib berniat. Kemudian perbedaannya kalau puasa wajib itu wajib berniat sebelum fajar, ya sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh kapan saja, ya selama dari mulai terbit fajar sampai dia berniat itu belum makan apa-apa. Oke, selanjutnya, dua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi wajib orang yang berniat berpuasa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang berpuasa tentunya ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Nah, ini dia. Apa-apa yang dilarang dilakukan ketika berpuasa? Yang pertama adalah makan dan minum. Karena namanya puasa, maka wajib meninggalkan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian selanjutnya muntah yang disengaja. Nah, itu membatalkan puasa. Jadi kalau kita puasa jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita muntah dengan disengaja. Misalnya mengorek-ngorek tenggorokan dan sebagainya agar kita muntah dan sebagainya, itu membatalkan puasa kita. Kemudian selanjutnya adalah istimna atau keluar mani dengan disengaja. Nah, tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini di bulan puasa karena akan membatalkan puasanya. Berbeda kalau mimpi basah dan sebagainya. Nah, karena itu tanpa disengaja. Kemudian selanjutnya jima atau hubungan suami istri di siang hari di bulan puasa itu juga dilarang dan membatalkan puasa. Nah, kemudian haid dan nifas itu juga membatalkan puasa. Nah, kalau haid dan nifas ini kan alami. Ya, tanpa disengaja, itu sudah hukum alam. Kalau sudah waktunya akan mengalami hal itu. Berarti hanya membatalkan puasa saja. Tidak perlu dihindari, tidak perlu minum obat untuk menunda haid dan sebagainya. Biarkan berjalan secara alami karena itu adalah hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum
wanita. Kemudian murtad keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang yang sedang berpuasa kemudian pindah agama, maka puasanya batal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merubah niat, ya. Jadi merubah niat itu membatalkan puasa. Tidak boleh, jadi niat itu harus dari awal sampai akhir sudah berniat puasa. Kemudian hilang akal atau mabuk atau pingsan. Jadi kalau kita kemudian ada orang berpuasa menjadi gila, kemudian mabuk, ya, kemudian pingsan, itu membatalkan puasanya dan puasanya menjadi tidak sah. Oke, selanjutnya kalau dilakukan dengan sengaja. Nah, hal-hal ini kalau dilakukan dengan sengaja, yang di luar alami, hukum alam, eee, haid dan nifas itu kalau dilakukan secara sengaja, maka akan membatalkan. Tapi kalau lupa, maka tidak akan membatalkan puasa. Misalnya lupa makan karena baru hari pertama, biasanya makan pagi dan sebagainya, lupa dia tanpa disadari sedang berpuasa, maka tidak membatalkan puasanya. Asalkan ketika dia ingat langsung menghentikan aktivitas makan dan minumnya. Kemudian amalan sunnah ketika puasa. Nah, amalan sunnah, nah, yaum Ramadan itu, bulan Ramadan kan bulan yang agung, bulan yang dianjurkan oleh umat Islam untuk mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain puasa itu sendiri. Maka amalan sunnah apa saja yang dianjurkan oleh Islam ketika melakukan ibadah puasa? Yang pertama adalah makan sahur dan mengakhirkannya. Jadi makan sahur itu sunnah. Ya, tasahhuru fa inna fis sahuri barokah, kata Rasulullah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam aktivitas makan sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan disunnahkan juga mengakhirkan. Ya, misalnya setengah jam 30 menit sebelum azan subuh sudah baru mulai makan sahur, tidak dari jam 2, dari jam 1. Kenapa? Karena supaya nanti ketika pagi hari perutnya masih ada isinya. Tapi kalau kita sahur jam 1, jam 2, kemungkinan pagi hari sudah merasa lemes, merasa perih perutnya karena jarak antara sahur dan dia bangun tidur itu kejauhan. Maka dianjurkan atau disunahkan sahur itu diakhirkan, ya, mendekati waktu subuh. Oke, selanjutnya mensegerakan berbuka atau takjil. Nah, takjil itu artinya makanan untuk mensegerakan berbuka puasa, ya. Kalau kita temukan di jalan-jalan orang berbagi makanan buka puasa, sekedar kurma dan aqua, itu namanya takjil, untuk mensegerakan, karena itu disunnahkan dalam dalam melakukan ibadah puasa, yaitu mensegerakan berbuka puasa. Kalau sudah waktunya azan langsung makan. Ya, meskipun kita masih kuat puasa 1 jam lagi, 2 jam lagi, tapi tidak boleh itu dilakukan segera. Ya, atau mau sholat maghrib dulu nggak boleh, harus batalkan puasanya. Minum 1 gelas, kemudian sholat boleh. Tapi kalau sholat dulu tanpa membatalkan puasanya itu tidak dianjurkan dalam dalam Islam. Ingat bahwa Islam itu mewajibkan sesuatu, mempertimbangkan juga kesehatan kita. Ya. Jadi menjaga kesehatan itu sangat penting, sehingga dalam Islam pun dilarang kita menunda-nunda berbuka puasa kalau sudah waktunya tiba. Kemudian selanjutnya adalah berbuka dengan yang manis. Ya, jadi mengawali berbuka puasa itu dengan hal-hal yang manis, bukan dengan rendang, bukan dengan nasi padang dan ayam bakar dan sebagainya, tapi dengan hal-hal yang manis, dan disunahkan dengan kurma. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kalau tidak ada kurma, dengan teh manis. Pokoknya sesuatu yang manis, dengan kolak boleh. Ya, pokoknya dengan sesuatu yang manis, dengan buah-buahan yang lain yang manis boleh. Nah, kemudian selanjutnya berbagi berbagi buka puasa kepada orang lain. Hmm. Jadi di bulan puasa itu juga kita dianjurkan membagi takjil kepada orang lain, karena pahalanya sangat sangat besar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang seperti puasanya orang yang diberikan buka puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi puasa. Misalnya kalian memberi buka puasa Ustadz pada hari itu, maka kalian mendapatkan pahala seperti puasanya Ustadz. Tapi pahala puasanya Ustadz tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah anjuran untuk berbagi buka puasa di hari-hari Ramadan.
Kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yang membatalkan pahala puasa. Ya, apa saja misalnya berbohong, ghibah, ya, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasanya. Puasanya sah tapi pahalanya hilang atau berkurang. Kemudian memperbanyak amal soleh, ya, misalnya tarawih, tilawah, dan infak. Ya, tarawih, tilawah membaca Al-Quran, kalau bisa hafal hatam 30 juz atau 2 kali hatam, 3 kali hatam sesuai kemampuan kita. Ya, jangan lewatkan bulan puasa itu dengan lewati tanpa membaca Al-Quran. Kemudian i'tikaf. Ya, i'tikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu sangat dianjurkan dilakukan oleh seorang muslim yang sedang melakukan puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr. Ya, dalam surat Al-Qadar ya. Kemudian selanjutnya amalan makruh ketika buat puasa. Makruh itu apa? Ya boleh dilakukan tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang makruh dilakukan ketika berpuasa? Nah, ini apa dulu makruh ya, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilakukan, tidak berdosa dilakukan tapi Allah tidak suka. Nah, itu sesuatu perbuatan jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dilakukan tidak berdosa tapi Allah tidak suka. Oke, apa saja? Yang pertama berkumur berlebihan karena sedang berpuasa, berkumur terus setiap 5 menit berkumur, 5 menit berkumur itu makruh dilakukan ketika berpuasa. Kemudian sikat gigi atau bersiwak berkumur-kumur setelah waktu zuhur. Nah, setelah azan zuhur mau banyak mau sedikit berkumur-kumur itu tidak boleh atau makruh hukumnya. Gosok gigi juga makruh. Kalau mau gosok gigi di pagi hari sebelum waktu zuhur. Kemudian mencicipi makanan, ya makruh. Nah, jadi mencicipi makanan bagi kita ibu-ibu kita yang okay, bagi yang membuat buka puasa maka boleh mencicipi tapi dihitungnya hukumnya makruh ya tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya banyak tidur ya karena sedang berpuasa tidur dari pagi tidur bangun zuhur sholat zuhur tidur lagi bangun asar sholat asar tidur lagi sampai maghrib. Nah itu makruh. Jadi aktivitas dilakukan seperti biasa. Kemudian berbekam atau suntik itu juga makruh dilakukan ketika berpuasa. Kemudian hikmah di balik puasa membentuk manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa namanya? Takut, iya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu. Bisa saja kita dari rumah sahur dengan keluarga tapi di jalan makan. Jadi tidak tahu, maka hanya orang-orang yang takwa lah yang merasa bahwa Allah Maha melihat dia dimanapun dia, maka ketika berpuasa itu dilatih, ya, merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada sebagai perisai dari tipu daya setan. Kemudian ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah 11 bulan kita bisa makan, bisa minum dengan bebas waktu, mau makan siang, malam dan sebagainya. Maka tapi Allah mewajibkan hanya 1 bulan dan itu sebagai rasa ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih kejujuran dan kedisiplinan. Jadi orang yang berpuasa itu akan disiplin. Ya dari fajar sampai maghrib tidak makan itu melatih kedisiplinan kita. Kemudian berlatih mengendalikan hawa nafsu, ya keinginan makan, keinginan minum dan sebagainya akan dilatih ketika melaksanakan puasa. Dilatih untuk tidak berkata kotor, tidak berdusta, tidak menggibah dan hal-hal yang itu dilatih selama berpuasa. Kemudian menjaga kesehatan. Jadi puasa itu akan membuat fisik kita sehat. Kata Rasulullah, sumu tasihhu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Kemudian menghapus dosa, ya barang siapa man shoma ramadan dan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa
maka kata Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian mempertajam rasa belas kasih kepada orang lain. Dengan kita berpuasa, kita akan diasah perasaan kita, hati nurani kita, bagaimana orang-orang yang tidak mampu makan itu setiap hari dia merasakan perih perutnya. Nah, itu akan membuat kita punya rasa simpati, empati, dan perasaan mau menolong mereka. Ya, ketika kita melihat mereka merasa kesusahan dan sebagainya. Kemudian, ya halangan halangan berpuasa atau zuhur nanti selebihnya dibaca di buku dan LKS. Ustaz akan baca secara singkat karena waktunya sangat panjang ini. Jadi bagaimana jika tidak kuat berpuasa? Ya, salah satunya adalah qadha. Puasa menggantikan hari lain di hari lain. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan puasa atau berhalangan untuk puasa, masa kewajiban kita mengganti atau mengqadha di hari lain. Atau pilihan kedua fidyah, membayar tebusan. Nah, bagaimana ketentuan siapa saja yang wajib qadha? Ya, sedang sakit. Nah, kemudian sedang musafir, kemudian sedang haid atau nifas, kemudian hamil dan menyusui. Nah, orang-orang seperti ini nanti wajib qadha kalau dia tidak berpuasa di saat bulan Ramadan. Ya, apa ya? Nah, kemudian siapa yang wajib fidyah? Usianya sudah tua. Ya, karena kalau orang tua tidak kemungkinan sudah tidak sehat lagi. Ya, makanya dia wajib bayar fidyah. Kemudian sakit menahun tidak sembuh-sembuh, ya orang yang sudah sakit, berapa fidyah yang harus dibayar? Nah, sebesar kebutuhan makan satu hari diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau 30 hari berarti 30 hari dia memberi makan satu orang miskin. Nah, itulah penjelasan singkat tentang puasa anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan baca di sumber-sumber lain. Oke. Kemudian ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan sama Ustadz. Kita tutup pertemuan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.